mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam perjalanannya, Purnawijaya bertemu dengan Udiani yang tak berdaya. Ketika bertempur melawan Kumbanda, si penculik, Purnawijaya dibuat tidak berdaya. Udiani dimasukkan dalam penjara bawah tanah yang gelap dan pengap. Nah, marilah kita ikuti Dang Acarya Dalawa yang tengah bercakap-cakap dengan Ki Umbul. Persoalannya itu jangan dicampur aduk, Umbul. Maksudnya? Pisahkan antara pekerjaan dan cinta. Pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila kamu sedang bercinta, ya bercintalah. Tetapi kalau kamu sedang bekerja, ya bekerjalah. Walah, tetapi Gunadarma kan... Umbul. Aku juga bingung sendiri menjelaskan itu kepadamu. Saya jadi tidak enak, Guru. Sampai bingung. Oh iya, tapi untuk Gunadarma apakah masih ada kesempatan? Oh, masih ada, Umbul, masih ada. Yang penting dia itu tidak tergoda berlarut-larut. Nah, untuk sementara, saya masih bisa membantu sampai sosok pembangunan ini berdiri. Tetapi mengenai pembuatan batu ukir itu harus dia sendiri yang mengawasi dari pertama kali sampai jadi. Sebab begini, Gunadarma mengerti susunan Kamadhatu atau yang dia sebut dengan dunia hasrat dari kitab Mahakarma Wibangga, juga Lalita Wistara, yaitu cerita tentang kelahiran Sang Buddha. Hanya dia yang tahu. Orang-orangku sama sekali tidak mengerti itu. Oh, ya, baiklah kalau begitu. Saya mau mencari Gunadarma dulu, Guru. Mudah-mudahan saya bisa tahu dan menemukan di mana dia sekarang. Sudah, saya pergi dulu ya, Ki ya. Hah? Ki? Loh, kok diam saja? Walah, pantas. Cepet bener ya. Baru saja bicara, lah kok tahu-tahu sudah ngorok. Sudah pulas begitu. Sudah, aku pergi dulu ah. Saya ingin tahu apa saja yang dikatakan Purnawijaya. Karena ada sesuatu yang penting, maka saya tidak bisa mendengar langsung dari Purnawijaya. Bagaimana? Menurut keterangannya baik-baik saja, Guru. Bukan begitu, Udata. Tapi apakah sudah ada tanda-tanda untuk melakukan persiapan menyerbu kemari? Oh iya, sampai saat ini belum ada, Guru. Tapi entah, kalau Balapati atau Panglima Perangnya sudah diganti oleh orang-orang Partapan. Tapi bagaimana dengan Gusti Dewi? Yang kucemaskan kalau perasaan beliau sampai tertekan. Sebab Udata, biar bagaimanapun orang-orang di sekelilingnya pasti kebanyakan adalah orang-orang Wangsa Sanjaya. Itu juga sudah saya tanyakan, Guru. Lalu? Katanya beliau tetap tegar. Bahkan sang Yuwaraja Diah Lokapala sangat dekat dengan ibunya.
Menurut keterangannya lagi, pekan lalu beliau mengunjungi pembangunan Kamulan dekat Jinalaya dan Pawan. Yang sedang dibangun Gunadarma? Benar, Guru. Purnawijaya ditugaskan khusus untuk menjaga keamanan pembangunan Kamulan dengan stupa raksasa itu, Guru. Pangeran Balaputra Dewa sudah tidak mempersoalkan lagi tentang Kamulan itu. Bahkan kelihatannya beliau sudah mulai mendukung. Tapi, Guru, katanya akhir-akhir ini ada gesekan antara pekerja dari desa setempat dengan pekerja dari Partapan. Dalam 2 pekan ini saja, katanya sudah terjadi 2 kali tawuran. Dan menurut Purnawijaya, para busu berada di belakang peristiwa itu, Guru. Itulah sebabnya Purnawijaya tidak bisa sering-sering datang kemari. Ya, biarkan saja. Tidak apa-apa. Yang penting Telek Sandi harus selalu siaga. Itu juga sudah cukup. Iya, saya juga mengatakannya begitu, Guru. Yang penting kami selalu mendapatkan berita. Lalu, apa katanya? Dia akan mengatur segalanya. Itu janjinya. Ya, bagus, bagus. Dalam sebuah ruang yang gelap, tampak tubuh laki-laki tegap terbujur. Dari bilik lain, muncul seorang gadis cantik dan perlahan membuka jendela. Purnawijaya terkejut. Dia segera menutup wajahnya. Kemudian perlahan dia bangun. Si gadis merasa bersalah karena telah membangunkan Purnawijaya. Maaf, saya telah membuat Tuan terbangun. Apakah perlu ditutup lagi jendelanya? Tidak usah. Tidak apa-apa. Di mana saya? Kenapa saya? Tenang, Tuan. Tuan berada di rumah saya. Kakek menemukan Tuan tergeletak di tengah hutan. Aduh, kepalaku. Aduh, pusing. Jangan bergerak dulu, Tuan. Tuan belum sehat benar. Tidur saja. Nanti kalau sudah agak baik, Tuan baru bisa bebas bergerak. Ruangan ini sepertinya berputar. Aduh, pening sekali kepalaku. Seluruh tubuhku terasa sakit. Lenganku penuh luka-luka kosong begini. Aku dikalahkan oleh laki-laki raksasa itu. Tapi gadis ini sungguh amat cantik. Sudah bangun ya? Saya... Tuan sudah sadar kembali. 2 hari 1 malam Tuan tidak siuman dan selalu meracau. Kumari, cucuku. Iya, Kek. Cepat ambilkan bubur. Tuan ini pasti lapar. Cucu? Dia kakek saya. Iya. Maaf, sebentar. Saya ambilkan buburnya ya. Aku tidak enak merepotkan kalian. Tidak apa. Nah, minumlah wedang ini, Tuan. Perut Tuan harus diisi. Jangan sampai kosong. Iya, terima kasih. Kisanak sudah menolong saya. Sudahlah, lupakan itu. Itu tidak penting. Tuan tergeletak di dekat pohon yang tumbang. Tetapi ketika saya mau menolong Tuan, di sana saya melihat ada seorang laki-laki berbadan tinggi besar, kulitnya hitam. Dia sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki muda. Kemudian dia menyerahkan seorang gadis yang kelihatannya pingsan kepada laki-laki muda itu. Udiani? Kisanak kenal dengan laki-laki muda itu? Tidak.
sama sekali tidak mengenalnya. Siapa dia? Tapi maaf Tuan, kelihatannya laki-laki muda itu seorang kesatria. Dan kalau tidak salah dengar, raksasa itu menyebut nama Udata. Iya, benar. Gadis itu diserahkan kepada Udata. Udata. Kurang ajar. Apa sebenarnya maksud Udata menculik Udiani? Tapi apakah mungkin? Apa benar Udata yang melakukan ini semua? Rasanya baru kemarin aku bertemu dan bercakap-cakap dengannya. Bahkan dia mengatakan bahwa gurunya Kalayaksa sedang pergi. Aku agak ragu dengan cerita ini. Kok malah diam, Tuan? Ayo diminum wedangnya, Tuan. Biar cepat sembuh. Bagaimana Kumari? Bagaimana keadaannya? Dia baru saja siuman. Sudah dijalankan rencana semula? Iya. Tadi aku mendengar Bopo bercerita bahwa gadis itu sudah diberikan kepada Udata. Terus bagaimana? Dia percaya? Tidak sepenuhnya. Ada keraguan yang nampak. Tapi yang jelas, tampaknya dia semakin terpukul. Bagus, bagus. Ini, terimalah sekantung uang dari Bu Subaira. Aku senang dengan cara kerjamu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Busu Utara. Sebentar lagi tanah Mataram akan geger dengan peristiwa ini. Udata, kamu harus menerima balasanku. Seperti biasanya di pasar Ceger, siang itu tampak ramai. Seorang ibu tengah membuat gerabah, dan beberapa di antaranya kelihatan masih mentah, belum dibakar. Gerabah-gerabah itu tampak masih kasar. Gunadarma melintas di sana. Ternyata tidak jauh dari sana ada Busu Putih dan Awak Indu yang mengawasi. Mereka adalah anak buah Busu Utara. Itu Gunadarma. Ayo cepat. Ayo, kita menuju ke warung Kirembung. Nah, itu dia. Sebentar lagi kita berpapasan. Itu Gunadarma lewat. Cepat, cepat cerita. Iya, mestinya sih iya. Nah, kamu langsung saja minta uangnya. Jangan seperti ini. Sudah capek-capek, uang malah belum dapat. Ya, kalau dikasih. Nah, kalau tidak, mau apa kita? Iya ya. Bagaimana coba kalau Pangeran Udata tiba-tiba mengingkari janji? Kan kita yang rugi. Kita hanya bisa gigit jari. Menurutku tidak mungkin pangeran begitu. Seorang pangeran tidak semudah itu mengingkari janji. Dan lagi menurut kata-katanya dia akan memberikan uangnya langsung pada Kumbanda. Nah, kalau sudah demikian, aku mau apa? Mana berani aku memaksa dia. Apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan? Aku tertarik. Coba, siapa tahu ada gunanya. Aku harus mengikuti kemana mereka. Dan siapa mereka berdua ini? Lalu nasib gadis itu bagaimana? Biasa. Kayak nggak tahu. Langsung dibawa ke rumahnya. Diboyong. Iya, diboyong. Pasti diperistri, iya kan? Kalau urusan itu mana aku tahu. Aku tidak ngerti. Ayo, kita ke warung Kirembung saja. Ayo. Aku penasaran dengan cerita mereka. Aku harus menghentikan keduanya. Aduh, ada apa ini? Mengapa menghalangi jalan kami? Iya. Minggir. Sabar Kisanak. Sebentar.
Mau apa kamu? Hah? Mencari keributan ya? Hah? Mau sok jago? Tidak, bukan. Jadi tidak mau Tidak mau minggir. Aku mau lewat. Ayo cepat minggir. Iya, kamu Jangan mau sampai lewat. golokku ini menebas kepalamu, tahu? Ayo minggir cepat. Sebentar. Saya cuma ingin mendengar lebih jelas. Apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Hah? Saya sangat tertarik. Ada urusan apa dengan kamu? Hah? Iya, ada apa? Berani-beraninya kamu ikut campur urusan kami. Hah? Lancang benar kamu ini ya. Sekali lagi saya katakan, saya tertarik dengan cerita kalian. Siapa gadis yang kalian maksud? Maaf Kisana, kamu sudah mencampuri urusan kami terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Kami ini sangat tersinggung, tahu? Kamu membuat kami marah. Makanya sebelum kami menghajarmu, ku ingatkan sebaiknya segeralah pergi dari hadapanku. Pergilah sebelum aku dan temanku ini menghajarmu. Ayo cepat pergi. Saya tidak mau kita terlibat keributan. Saya tidak menyukai keributan. Saya suka ketenangan. Nah, kalau begitu ya sudah. Pergi dari sini cepat. Ayo cepat. Saya tidak akan pergi sebelum mendapat keterangan. Keterangan apa? Keterangan apa? Ilmunya masih cetek. Si Jengkal juga belum ada. Tapi sudah sok hebat. Kenapa diam saja di situ? Ayo pergi. Tunggu. Katakan, siapa gadis yang kalian maksud? Banyak mulut kamu. Iya. Sabar untuk menghabisinya. Aku akan segera melakukannya. Gunadarma langsung menyerang sehingga kedua lawannya dibuat tidak berdaya. Secepat kilat Gunadarma menendang dan memukul pergelangan tangan keduanya dan mengakibatkan mereka jatuh berpentalan. Mereka tidak diberi kesempatan. Gunadarma menghajar mereka. Ampun Tuhan. Ampun. Jangan berdoa. Saya masih ingin hidup Tuhan. Iya Tuhan. Baik, kalian akan kubiarkan hidup. Iya. Tetapi katakan, siapa gadis yang kalian maksudkan tadi? Katakan saja sudah. Iya. Gadis itu bernama Udiani. Iya, Udiani. Gunadarma terkejut bukan kepalang. Wajahnya memerah menahan kegeramannya. Amarahnya yang meluap ditahan sehingga seolah merambat menjalari rongga mulutnya, memberikan kekuatan tersendiri kepada gigi-giginya dan menimbulkan bunyi gemeretu. Giginya saling beradu. Nah, saudara pendengar, apa yang akan dilakukan Gunadarma berikutnya? Bagaimanakah nasib Purnawijaya selanjutnya? Juga apa yang akan dialami Udiani? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.